Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syahda Deviana Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 212100056, kelas A2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat, Bapak Pia Nugraha MPD. Sebelum mempresentasikan hasil penelusuran dan solusi dari 4 poin permasalahan, yaitu kesenjangan sosial di masyarakat, kebijakan pemerintah, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan demokrasi, di sini saya akan menayangkan video terlebih dahulu. Saya akan mempresentasikan hasil penelusuran yang sudah saya lakukan. 1. Kesenjangan sosial di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa pengertian kesenjangan sosial sebagai perbedaan, jurang pemisah, dan ketidakseimbangan di dalam lapisan atau tatanan masyarakat. Maka kesenjangan sosial dapat disimpulkan terjadinya ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat, terutama ketidakseimbangan dalam hal kemapanan atau pendapatan. Terjadinya ketidakseimbangan inilah yang dapat menimbulkan sebuah perbedaan yang cukup drastis antar lapisan masyarakat. Ketika saya diskusi dengan Bapak Deden, beliau merupakan seorang petani bunga, berdiskusi terkait apa saja sih yang menjadi faktor penyebab kesenjangan sosial. Beliau mengatakan adanya perbedaan sumber daya alam. Ternyata masalah sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama di Kampung Mekarwangi, RT 3, RW 8, Desa Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Di RW 13 memiliki potensi dan sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian sumber daya alam tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara bijak dan tepat. Maka masyarakat sekitar pun akan merasakan manfaatnya. Akan tetapi di RW 8 tempat Bapak Deden tinggal, secara sumber daya alam sebenarnya sangat potensial. Namun karena kurangnya kreativitas dan inisiatif warga setempat, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mengalami disparitas daerah. Banyak masyarakat yang miskin dan roda perekonomian pun terbilang lambat, bahkan jalan di tempat. Dampak dari permasalahan yang sudah saya paparkan tadi yaitu pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di warga masyarakat setempat. 2. Kebijakan pemerintah. Ternyata masalah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Jika salah melakukan analisis, maka rakyat yang mengalami dampak terburuknya. Contoh, saya ambil kasus terjadinya kesenjangan sosial yang dibuat pemerintah adalah aturan pemberlakuan PPKM selama beberapa bulan akibat COVID-19. Dampak yang terjadi kepada warga masyarakat Kampung Mekarwangi, RT 3, RW 8, Desa Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Pertumbuhan ekonomi menjadi macet total. Banyak pedagang yang harus gulung tikar dan akhirnya mereka memilih diam di rumah sehingga mengakibatkan kelaparan. Banyak karyawan yang bekerja di perusahaan dirumahkan dan di PHK. Maka secara otomatis semakin banyak orang-orang miskin baru. Akan tetapi hal ini sudah teratasi sedemikian mungkin. Pedagang sudah diperbolehkan untuk kembali berjualan di pasar, karyawan sudah mulai bekerja secara offline karena kasus COVID-19 menurun. 3. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban, salah satunya di lingkungan masyarakat. Nah, setiap
tempat memiliki aturan dan norma yang berlaku sehingga hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, rumah, di sekolah berbeda-beda. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu hak merupakan segala sesuatu yang bisa didapatkan setiap orang sejak dilahirkan di dunia. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan hak yang layak. Hak sebagai warga negara di lingkungan masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Terlihat di video yang sudah saya tayangkan sebelumnya, terdapat rumah yang layak dijadikan tempat tinggal karena lingkungannya bersih, sehat. Akan tetapi ada rumah yang kurang layak untuk dijadikan tempat tinggal karena akan mempengaruhi kesehatan warga setempat. Hak yang dirasakan oleh warga masyarakat Kampung Mekarwangi RT 3 RW 8 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yaitu mereka dipersilakan untuk mengutarakan pendapat, berhak untuk mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat seperti kerja bakti, ronda, dan sebagainya. Akan tetapi mereka kurang dihargai dan dihormati antar sesama warga. Orang kaya lebih tidak beretika. 4. Demokrasi. Hasil penelusuran terkait demokrasi, saya menganalisis dan dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi agar tercipta di kehidupan sehari-hari memang tidak mudah. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat akan lebih baiknya memahami lagi dan masih perlu pembelajaran atau edukasi agar suatu hari nanti masyarakat Kampung Mekarwangi RT 3 RW 8 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat menyadari bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptanya demokrasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang saya ajukan setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kampung Mekarwangi RT 3 RW 8 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 1. Kunci utama upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah memberi akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada, serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya, sehingga tidak ada lagi pengangguran dan kemiskinan yang menjadi dampak dari permasalahan tersebut. 2. Melemahnya ekonomi di Indonesia karena pandemi berkepanjangan merupakan salah satu masalah serius yang perlu diatasi. Lantas, bagaimana sih cara pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya, diadakannya peningkatan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat, membuka usaha mandiri, dan membangun infrastruktur yang lebih baik di daerah tersebut, karena infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makroekonomi yaitu keberlanjutan fiskal. 3. Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Agar keduanya dapat terpenuhi, pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang mendukungnya. Nah, sebagai warga masyarakat, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, membayar pajak, dan tentunya wajib mengikuti pendidikan dasar. 4. Adapun perilaku budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Mekarwangi RT 3 RW 8 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Menjunjung tinggi persamaan. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada batas-batas yang harus dihormati bersama berupa hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, sehingga batasan norma yang berlaku dapat dipatuhi. Membudayakan sikap yang bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan oleh orang lain, proporsional, tidak diskriminatif, terbuka, dan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat sekitar.
Membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Betapapun yang kita lakukan adalah hal-hal kecil dalam status dan profesi yang kita miliki. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Pianugraha MPD yang sudah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.